Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicentus Radi Kurniawan, NPM 211140009. Dan rekan saya Tri Anggraini, NPM 211470017. Di sini kami akan menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Bagian A, pengertian geopolitik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Teori geopolitik kontinental. Bagian pertama, asal istilah geopolitik. Istilah geopolitik semula dikaitkan oleh Fred Ratzel sebagai ilmu politik. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia. Yang kedua, pandangan Ratzel dan Kezen. Frederick Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geopolitik dengan dasar pandangan bahwa negara adalah mirip organisme atau makhluk hidup. Pandangan Hosford. Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Schoffer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Hitler, yang berisikan tentang ras Jerman adalah ras terkuat di segala bentuk ras. B. Perkembangan geopolitik di Indonesia. Perkembangan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh pada pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa yang berarti keseluruhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu wilayah Nusantara beserta isinya. C. Unsur-unsur geopolitik Indonesia. Geopolitik memiliki unsur-unsur dasar konsepsi geopolitik atau biasa disebut sebagai wawasan Nusantara ada 3, yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia. Isi adalah aspirasi bangsa, berkembang di masyarakat dan cita-cita seluruh tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dan ke C, tata laku. Hasil dari interaksi sebagai wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah fakta yang terjadi dari tata laku batiniah dalam kehidupan bermasyarakat. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Selanjutnya, implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Pada masa tersebut, wilayah negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah oleh perairan atau antara pulau-pulau itu. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi pada tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landas kontinen sebagai berikut. Yang pertama, segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Yang kedua, jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. Yang ketiga, klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. Zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980.
Batas zona ekonomi eksklusif adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan zona ekonomi eksklusif adalah: pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas. Yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif memiliki kekuatan hukum internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.